wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gernate, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Joni, yaitu desiminasi. Adapun susunan kegiatan desiminasi, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 3 Gernate, yang ketiga ice breaking, yang keempat penyampaian materi oleh CGP, yang kelima umpan balik, dan yang terakhir penutup. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Gernate pada beliau Ibu Ratna. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan segala nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini untuk menghadiri kegiatan Pak Joni Purnomo. Ini adalah beliau calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang semoga kita nanti masih diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diundang di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang diterapkan di SD Negeri 3 Gernate. Ini adalah tugas dari beliau Pak Joni sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bertanya-tanya apakah desiminasi, karena ini merupakan kata yang baru untuk kita semua ya. Desiminasi ini adalah kegiatan yang ditunjukkan pada kelompok atau target tertentu atau individu. Ini untuk apa ya? Kita bisa memperoleh informasi yang berhubungan dengan kegiatan positif dari sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah di SD Negeri 3 Gernate. Nah, desiminasi ini juga termasuk penyebaran informasi. Informasi apakah yang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Joni. Dalam kegiatan ini nanti berarti Pak Joni akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan budaya positif. Ini masih berupa rancangan nih Pak Joni, atau masih berupa agenda ke depannya, karena ini masuk dalam kegiatan atau tugas di modul 1.4. Bapak Ibu guru semuanya, kita tahu bahwa anak didik kita ini memiliki karakter yang bermacam-macam. Nah, kalau selama ini mungkin masih ada istilahnya oknum guru. Kenapa saya sebut oknum guru? Karena kalau kita ingin menerapkan budaya itu sudah tidak berlaku atau tidak boleh menggunakan sistem paksaan, apalagi yang ada hubungannya dengan sanksi yang berupa fisik. Contohnya misalnya anak terlambat kemudian disuruh jongkok atau berdiri di depan kelas dengan satu kaki diangkat. Nah, itu tidak boleh, karena menurut Kiai Hajar Dewantoro, anak ini adalah bibit. Kita sebagai guru adalah petani. Nah, petani ini bagaimana caranya supaya bibit ini bisa tumbuh dengan baik? Dengan cara kita siram, kita pupuk, kemudian kita olah dengan baik. Nah, itu adalah
budaya positif sehingga karakter anak ini nanti akan muncul. Nah, karakter anak ini sesuai dengan kodrat alam, kodrat yang dimiliki anak. Nah, anak yang lahir memiliki kodrat masing-masing, memiliki garis tipis. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk menebalkan garis tipis tersebut, bukan membuat coretan garis tersendiri. Itu menurut saya. Kemudian dalam kegiatan budaya positif ini nanti Pak Joni akan memaparkan apa yang dimaksud dengan restitusi, Pak Joni ya. Kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, apa Pak? 5 posisi kontrol. Sebagai guru tentunya kita memiliki cara tersendiri untuk bagaimana mengontrol anak sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi ini bukan termasuk dalam paksaan ya. Ini adalah sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan dalam kelas tersebut. Nah, kemudian diseminasi ini pada akhirnya nanti akan kita tularkan, akan kita terapkan pada anak-anak, kita tularkan pada Bapak Ibu guru juga dengan tujuan supaya kegiatan yang positif bisa diterapkan gitu pada anak-anak. Mungkin itu Pak Joni. Saya akhiri nih Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kegiatan Pak Joni yang akan memaparkan tentang budaya positif yang diterapkan di SD Negeri 3 Lunar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wati Triyonosari, Kepala SD Negeri 3 Lunar. Yang saya hormati tamu undangan, hadirin Bapak Ibu guru SD 3 Lunar yang pada kesempatan hari ini sempat hadir dengan kesempatan yang diberikan untuk mengundang saya. Sejak bersyukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita bisa berwasiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW dan kita bersama sampai Bapak Ibu, perkenalkan saya untuk berdiri sejenak di depan dalam rangka melengkapi tugas saya sebagai JKP Angkatan 11, di mana saya mendapat tugas untuk diseminasi budaya positif pada modul 1.4 ini. Mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran, berjalan sampai selesai dengan membawa bekal ilmu yang manfaat untuk kita terapkan di mana kita menjadi guru. Acara akan saya mulai yaitu tentang diseminasi budaya positif dan diterapkan di SD 3 Lunar. Pada kesempatan ini seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala, kalau mulai ke depan sebenarnya saya mulai sejak saya tergerak menjadi calon guru penggerak, saya terapkan di kelas saya dan masuk dengan tujuan saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk menularkan ilmu ini sehingga kedepannya kita selaras dengan waktu bisa melaksanakannya budaya positif secara bersama-sama di SD Negeri 3 Lunar. Bapak dan Ibu, untuk susunan kegiatan seminasi pada pagi hari ini telah disampaikan oleh pembawa acara
ini adalah pada tahap yang ke pelaksanaan ya. Itu hari ini saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol itu, yang keenam keyakinan ras, dan yang terakhir adalah segitiga distribusi. Sebelum mengawali kegiatan ini untuk penyegaran hari ini, kita bersama-sama ice breaking biar menambah semangat. Mohon maaf, semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih semangat, saya mohon hadirin untuk berdiri senang untuk mengikuti ice breaking yang akan saya pandu dengan melihat tayangan video yang saya paparkan di depan. Ulang lagi. Sedikit ice breaking ini mudah-mudahan menggairahkan kita untuk melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Baik, ya, selanjutnya perubahan paradigma tentang belajar. Ya. Sudah tekan Bu Kepala bahwa anak itu tumbuh kembang mendapatkan ilmu. Tugas kita juga mengiringi mereka sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat jalan. Di saat anak mempunyai karakter masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya, anak juga memiliki kesempatan untuk belajar seperti disampaikan oleh tadi, bahwa anak berhak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan kodrat zamannya. Sekarang zamannya zaman digital, serba komputer, kita mau tidak mau juga berusaha untuk berlatih untuk lebih maju, untuk menjadi karakter guru yang menyampaikan materi kepada anak didik kita dengan ilmu sesuai dengan zamannya. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini kita pada tahun ajaran ini sudah beralih pada kurikulum yang baru, ya tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Guru sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak
Ibu? Ada 6 ya. Ada beriman dan bertakwa, ada kebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tapi untuk menciptakan keadaan yang seperti ini tentunya Bapak dan Ibu berusaha untuk semaksimal mungkin minimal anak-anak itu bisa punya karakter yang disiplin, karena disiplin adalah bagian dari budaya positif. Dari pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran Pancasila ini, kita tentunya berusaha untuk berpikir bagaimana menerapkan disiplin positif. Saya yakin semuanya untuk Bapak dan Ibu guru pasti pernah berusaha untuk mendisiplinkan anak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Disiplin. Bagaimana cara kita membangkitkan disiplin? Disiplin itu yang baik tidak atas paksaan dari guru, tapi tumbuh kembang dari diri anak sendiri, dari kita sendiri. Disiplin positif apa itu? Dalam budaya kita disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dari kalimat itu tentunya rasa kepatuhan itu akan membangkitkan yang namanya disiplin. Orang patuh, disiplin, apa yang diperintah mesti dijalankan. Berangkat pagi, melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu yang namanya kepatuhan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Universal, jadi universal sifatnya menyeluruh, bisa dipakai siapa saja. Kalau disiplin positif ini di dalam kelas berarti semua warga kelas bisa menggunakannya, bisa memakainya. Kalau ini berlaku kepada seluruh warga sekolah, berarti seluruh warga sekolah akan menerapkannya. Kemudian motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu kembali lagi kepada diri masing-masing, tidak karena dasar paksaan dari orang lain. Kemudian disiplin positif yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi melaksanakannya tidak berdasarkan atas hukuman, tapi melaksanakannya atas dasar dari kemauan diri anak didik kita sendiri. Paham ya sampai di sini? Dengan seperti itu asas kepatuhan dari anak itu akan menjadi bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi budaya yang positif. Selanjutnya pada sesi ini cukup kita renungkan saja, tidak usah kita laksanakan. Tapi ini ada permainan cobalah buka ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Gitu. Coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda tadi. Anda berusaha untuk menjaga benda tersebut sekuat tangan karena Anda merasa begitu penting benda tersebut untuk kehidupan Anda. Sekarang untuk kawan Anda yang B berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda.
teman Anda dengan cara membujuk, menghargai atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, ya, atau memberi tawaran, memberikan uang dengan tujuan agar Anda mau membuka kepalan tangan tadi. Kita berusaha untuk membuka kepalan tangan tadi. Kira-kira kepalan tersebut bisa dibuka oleh si A atau si B yang membuka. Ya, kepalan tangan itu nanti bisa terbuka karena atas kemauan si A atau si B. Disiplin apa di dalam ilustrasi tadi ya? Disiplin menurut ilustrasi tadi itu adalah merupakan aturan atau memang kontrol diri. Ya, kalau memang sebuah aturan berarti bukan kemauan diri, tapi untuk kontrol diri itu terjadi atas kehendak diri, walaupun orang lain yang melaksanakan tapi kontrol diri tetap pada kita. Itu harapan disiplin yang diharapkan. Ya, berarti jika kemauan adalah menjadi sebuah kontrol diri, berarti kita sendiri yang mengontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita untuk melakukan tadi, ya, itu bukan karena berhasil mengontrol diri kita orang lain, tapi justru kita lah yang memang bisa mengontrol diri untuk mengizinkan orang lain mengontrol diri kita. Jadi intinya pada diri kita. Kalau kita tidak bilang tidak, atau kalau kita bilang iya, walaupun yang melakukan orang lain, tapi itu atas keputusan kita, atas kontrol diri kita. Itulah yang namanya disiplin, karena berdasar atas kontrol diri. Kemudian motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Monggo, silakan masuk. Kita ingat pada kontrol perilaku yang pertama gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya penjenengan memakai helm karena takut ditangkap polisi, ya, itu karena takut yang namanya aturan. Berarti kita terkontrol oleh aturan. Sementara kalau memakai helm tadi atas kemauan karena diri berusaha untuk mencari keselamatan, itu timbul dari diri kita sendiri. Tidaknya seperti itu. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, nanti akan mendapatkan minimal pujian. Kalau peserta didik kita, ya kita akan mendapat semacam reward, mendapat bintang, mendapat jajan, ya. Itu seperti itu ya, tidak seperti itu. Selama ini mungkin kita lakukan. Bapak Ibu pernah melaksanakan, saya yakin seperti itu. Tapi di situ justru adalah akan timbul yang namanya kontrol eksternal tadi, jadi orang lain, bukan pada diri kita. Untuk yang menjadi yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, inilah yang diharapkan. Jadi kemauan yang berasal dari diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang
mendasari perilaku kebanyakan murid kita selama ini. Kita bisa koreksi diri. Selama kita berpuluh tahun mengajar anak didik kita itu, mana yang mendasari mereka? Bapak Ibu guru pastinya punya jawaban masing-masing di hati. Jadi intinya dengan budaya positif ini kita bisa mengoreksi diri tentang kelebihan dan kekurangan apa yang selama ini kita laksanakan setiap harinya dalam pembelajaran dengan anak didik kita. Untuk mengontrol diri tadi kita juga perlu yang namanya melihat kebutuhan dasar manusia. Anak kita ada yang nakal, anak kita ada yang berulah yang tidak menyenangkan orang lain, atau anak kita seperti yang pernah terjadi mungkin suka menjadi teman atau suka makan makanan milik teman. Itu berarti mereka gagal dalam memahami kebutuhan dasar dirinya sendiri mereka. Apa toh 5 kebutuhan dasar manusia itu? Untuk anak yang mungkin suka, dulu zaman dulu ada istilahnya yang namanya nodong, apa namanya? Malaki gitu. Berarti dia itu mungkin punya alasan, mungkin lapar, dia butuh makan. Berarti kalau butuh makan otomatis dia punya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Orang hidup kan butuh makan ya. Kemudian seperti yang lain, disuruh, diperintah, diberi tugas, dia cenderung untuk tidak mengerjakan. Dia malah suka lari-lari, suka sepak bola, suka main, padahal waktu belum istirahat. Itu berarti dia punya yang namanya kebebasan, tapi kebebasannya tidak positif ya. Terus lagi anak-anak didik kita sering bermanja atau memang minta untuk dipuji karena dia merasa untuk dicintai, disayangi. Termasuk karena anak didik kita yang merasa memiliki, dipinjam kawannya pun tidak boleh karena dia merasa memiliki, berarti dia adanya kekuasaan. Selanjutnya ada kesenangan, bisa Bapak Ibu renungkan sendiri, jabarkan sendiri dengan berusaha untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia dari peserta didik kita. Umpama anak didik kita itu sadar tentang kebutuhan dasar mereka itu, pasti dia akan lebih baik dan tidak berbuat yang menyimpang tentunya. Identitas gagal pada cara kita untuk mendisiplinkan anak dengan kita memberikan hukuman. Tentunya mereka yang mendapat hukuman akan merasa tersakiti. Terus selanjutnya anak juga tidak merasa nyaman. Anak takut, bahkan ada anak didik kita yang menyembunyikan kesalahan, ngapusi, tahu dia bersalah, dia berbohong karena takut yang namanya hukuman. Tujuan kita baik, kita ingin mendisiplinkan anak-anak, tapi kita justru menjadikan anak didik kita gagal dengan identitasnya. Selanjutnya di sini ada pemberian penghargaan. Itu ya termasuk indikasi identitas gagal. Cara ini tidak efektif karena merusak hubungan
mematikan kreativitas mereka dan merampas hak menghargai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, karena dia bertindak berperilaku karena cuma atas dasar penghargaan tadi, tidak dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada istilah disebut dengan identitas sukses. Di sini kita penerapannya dengan pemberian konsekuensi. Selama ini Bapak Ibu cara mendidik anak pastinya dengan menggunakan konsekuensi. Seperti kamu kalau tidak mengejar PR, tugasmu nanti tidak boleh istirahat dulu sebelum kamu menyelesaikan PR yang belum selesai. Seperti itu memang adalah budaya positif bagi mereka. Namun konsekuensi justru memberikan efek yang berjalan pada jangka pendek. Murid hanya menghormati peraturan, stimulus dan respon. Jadi tidak bisa berkelanjutan untuk dirinya dan kedepannya. Sedangkan pada identitas sukses yang dengan menggunakan penerapan restitusi ini, murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Kemauan murid menghormati dirinya dan orang lain lebih tinggi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dengan melihat, dengan mengontrol diri mereka sendiri. Intinya adalah bisa atau mampu menempatkan posisi kontrol pada dirinya. Baik, kemudian sebagai guru kita juga harus paham dan menempatkan posisi kontrol yang paling baik untuk mendidik anak-anak kita. Di sini ada posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol. Tidak salah nih yang saya sampaikan nih, dan saya ucapkan nih posisi kontrol nih, posisi kontrol. Baik, posisi kontrol yang pertama adalah posisi penghukum. Guru menjadi seorang penghukum. Terus berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Dari apa yang dilakukan anak-anak tadi, penyelesaiannya anak menjadi merasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi teman. Guru cara ini menyelesaikan masalah dengan menganggap anak didik kita itu sebagai teman, sebagai sahabat. Saya yakin ini juga sudah pernah penjenengan semua rasakan, karena saya pribadi juga merasakan. Oh ini cara nih, ben bocah mau kalau Pak Guru ini jujur, ada masalah bisa saya ajak bicara, bisa terbuka. Itu harus kita merasa kita harus sebagai teman. Ada lagi pada posisi pemantau atau monitor. Ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Untuk lebih lanjut dari masing-masing 5 posisi kontrol, Bapak Ibu bisa melihat tayangan video berikut ini. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ceritanya tadi, Bapak Ibu, adakah atau pernahkah kita melakukan ini? Maaf saya pribadi, ya belum pernah. Tapi perilaku seorang guru di luar sana mungkin ada yang seperti itu. Dia berpikir pemberian hukuman itu akan memberikan efek jerah. Biasanya pada proses penghukum ini kata-katanya cenderung menghadap, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, terus membentak. Hukuman juga bersifat verbal atau fisik. Anak disuruh lari, anak disuruh mengepel, membersihkan WC. Memang itu adalah positif, pemberian hukuman positif. Tapi pada posisi kontrol ini bukan merupakan posisi kontrol yang baik untuk diterapkan pada anak didik kita. Dan dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Saya pernah mengalami, tapi dari rekan saya, setiap pelajaran agama dia tidak mau berangkat. Itu telah terjadi. Jadi kita menyadari berarti anak terdidik kita tadi sedang posisi dendam atau kecewa dengan kita sebagai guru. Untuk selanjutnya, tayangan berikutnya Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, pada tayangan tadi kita lihat posisi kontrol guru menjadi membuat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru tampak menderita dengan perilaku murid. Dampak ini membuat murid merasa bersalah, menjadikan identitasnya gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Bahasanya dia tidak pede dengan keadaan dia tidak mau bisa berkumpul dengan kawannya karena ternyata dia menjadikan orang lain merasa bersalah, menjadikan orang lain menderita. Untuk posisi kontrol berikutnya kita lihat pada yang berikut.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kepada ibu, posisi teman dari ini aku ganti lagi. Ya, ini saya ini. Ternyata posisi teman ini kita dengan suara yang lama, cenderung bersudah gurau, ya. Tapi murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun perlu diingat karena ini masih karena atas dasar dorongan eksternal, ya, bukan atas kemauan dirinya sendiri. Karena dia merasa baik seperti teman dengan gurunya itu. Terus dapat posisi teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang. Ada faktor ketergantungannya. Murid tidak mandi dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berlatih baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dia akan pilih kasih. Aku nak kalau bintang mau bintang galak, tapi saya maunya sama Pak Rusti yang baik hati dan tidak sombong. Ya, jangan tekan ya Bapak Ibu guru ya. Kita santai di sini berbagi ilmu dan saya tidak bermaksud untuk menggurui belajar. Untuk selanjutnya pada posisi kontrol yang berikutnya, yaitu posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau atau monitor itu ya banget itu. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda-gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Namun posisi kontrol ini mampu mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dia mengadakan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi kontrol yang keempat ya. Selanjutnya ada posisi kontrol yang kelima, adalah posisi seorang manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas diri yang positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya dengan sendiri. Jadi kita tidak menentukan ini itu, justru muridlah dengan bimbingan guru tadi akan dapat memecahkan masalahnya. Pada posisi manajer inilah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dapat posisi manajer ini, murid akan lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, tentunya Bapak Ibu sudah bisa mengambil mana posisi kontrol yang paling ideal dan mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid-murid kita. Kira-kira bisa menerima gitu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Iya. Jawabannya adalah posisi manajer. Alasannya, pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Jadi perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dari 5 gambaran posisi kontrol tadi dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Jadi untuk menerapkan posisi kontrol yang manajer tadi tentunya ada pertanyaan yang disampaikan kepada murid yang berhubungan dengan keyakinan. Di sini akan kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ya atau menerapkan juga tentang keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Langkah-langkahnya dalam menyusun keyakinan kelas, kita mempersiapkan warga kelas untuk mencurahkan pendapat tentang kesepakatan yang disepakati bersama. Dia membuat kesepakatan bersama kita mereka. Ya. Kemudian mencatat semua pendapat yang muncul. Terus setelah menjadi catatan kita
kita bersama dengan siswa mengubah redaksinya dalam kalimat positif. Maksudnya apa? Tidak membuang sampah. Itu kalimat negatif apa positif apa itu? Tidak membuang sampah. Kalimat tidak berarti negatif. Kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Berarti membuat kebersihan, kaitannya kebersihan. Tidak terlambat ke sekolah, berarti datang tepat waktu dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian setelah redaksinya kita ubah menjadi positif, kita meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Ini yang kita tulis tadi kita tinjau ulang. Setelah itu kita sepakati dengan seluruh warga sekelas dengan menandatanganinya, memajangnya. Setelah kita buat, kita cetak, kita pajang sedemikian rupa seperti mungkin menjadi ini aransi kelas yang menghiasi ruangan, tapi dengan judul tulisannya kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan kelas ini ya nantinya kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi setelah menjadi kesepakatan tadi, kita akan lebih mendalam lagi akan nilai-nilai yang diyakini di dalam kesepakatan tadi menjadi keyakinan bersama tadi, akan menjadi budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Terus nilai keyakinannya apa? Nilai keyakinan banyak, ada peduli, rajin kita sopan, kreatif, ada jujur, ada toleransi, ada percaya diri ya. Penjenengan rumuskan sendiri bersama anak sesuai dengan kesepakatan yang Bapak Ibu buat bersama anak-anak tadi. Kemudian masih berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi juga ya, kita mengaitkan dengan keyakinan untuk bisa mengambil pada posisi kontrol tadi. Kemudian posisi kontrol itu ada bagian dari restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalahnya. Tugas kita cuma membantu membimbing untuk anak bisa berpikir. Jadi aku meneteske pemikirannya anak tentang apa yang perlu dia lakukan untuk memecahkan masalahnya. Kemudian tadi juga akan menjadi sebuah disiplin positif yang dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Terus kita juga tahu bahwa dasar yang dipakai adalah dengan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik tadi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi bukan menguntungkan satu orang atau dua orang, menguntungkan antara korban dan dirinya sendiri. Ya, di sini sesuai dengan kontrol yang dasar tentang solusi menang tidak ada yang kalah ya, semuanya akan merasa puas dari apa yang telah terjadi tadi. Selanjutnya ciri restitusi, kita harus tahu restitusi yang mana seperti apa, karena restitusi harus berbeda dengan program disiplin lainnya. Ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kesalahan. Selanjutnya restitusi juga
tetap akan memperbaiki hubungan. Jadi antara murid itu tetap terjalin hubungan, karena dalam restitusi ada proses refleksi dan pemulihan. Selain itu, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi sebuah konsekuensi tadi. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang disarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan tadi, menghindari hukuman, ya, menghindari kehilangan kebebasan, dia akan merasa diasingkan dari kelompoknya. Untuk selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Proses restitusi akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbingnya proses pengenalan diri, guru bisa bertanya pada mereka, apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu, kan? Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa, kamu berbuat salah, ya, karena orang itu pasti pernah berbuat salah, gitu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Saja restitusi kira ada cara yang paling baik dalam restitusi diri. Murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh siswa, tapi ya, kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi daripada cuma sekedar minta maaf, lebih baik itu ada perubahan untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian restitusi juga menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari diri sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Restitusi dalam kegiatan ini, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Murid akan kembali ke kelompoknya. Itu selanjutnya di dalam segitiga ada restitusi, ada yang masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini
Ada langkah-langkah bertahap-tahap yang perlu dilaksanakan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Untuk bisa lebih paham lagi, berikut ini ada contoh penerapan sertifikat restitusi di sekolah. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, pada tayangan tadi ada sisi yang menstabilkan. Berdasarkan prinsip tadi, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Untuk menstabilkan, bisa pernyataan seperti ini yang disampaikan untuk peserta didik kita seperti yang ditayangkan tadi. Terus selanjutnya pada tahap yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang diajukan bisa seperti ini, seperti tadi yang
dalam video yang ditayangkan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini tadi. Yang selanjutnya pada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan diidentitas sukses stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang diajukan sama seperti yang pada tayangan tadi ya. Ini sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tuh. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga fungsi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu dikasihkan waktu dari pihak yang membuat kesalahan, tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga fungsi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dengan menjalankan segitiga fungsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi satu murid yang lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu yang segera saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bapak, di sini saya sebagai guru kelas 1 untuk kesepakatan atau keyakinan kelas yang tadi sudah diutarakan, apakah dapat dijalankan khususnya di kelas 1, bagaimana cara mengenalkan keyakinan kelas tersebut, karena khususnya di kelas 1 banyak siswa yang belum bisa membaca dengan lancar. Itu Bapak. Cukup ya. Mungkin dari pertanyaan ini ada yang mau menanggapi atau langsung saya dari pemahaman saya ini berkaitan siswa-siswi kita yang pendidikan rendah, terutama kelas 1 yang mereka awal di dalam memasuki jenjang belajar di SD, tentunya itu adalah sangat riskan kaitannya murid sebagian besar belum bisa membaca dengan lancar. Di sini saya memberikan pencerahan bagaimana cara penerapannya, tapi itu bisa memancing murid. Jadi memberi yang namanya gambar itu gambar yang bermakna yang bisa bercerita gitu. Menampilkan gambar untuk menjadi kesepakatan semisal kesepakatan dari yakini semisal ini gambar anak membuang sampah, tapi tidak pada tempatnya, tapi kita kasih kode silang ya,
atau di garis merah gitu. Berarti itu dilarang. Gitu. Terus selanjutnya ada siswa yang terlambat mungkin, gitu, dikasih gambar yang menyatakan anak itu paham kalau itu tidak boleh terlambat. Ada siswa yang mungkin sedang menyontek kawannya, itu melihat pekerjaan kawannya dengan melirik, itu anak-anak akan lebih tertarik, gitu, anak kecil akan tertarik dengan gambar-gambar itu dan dia akan bisa bercerita tentang gambar itulah. Itu nantinya akan kita sepakati bersama dengan anak-anak untuk dikuatkan menjadi keyakinan kelas tadi. Saya kira cukup ya untuk jawaban saya. Mungkin ada bapak yang lain yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Iman. Ini masih ada hubungannya tentang keyakinan kelas tadi yang saya tanyakan. Kapan waktu yang paling tepat untuk membuat keyakinan kelas itu tadi? Terus untuk ini waktu yang sudah berjalan, belajar sudah hampir 2 bulan. Ketika saya memang belum membuat mengenai keyakinan kelas tadi, apakah menurut Pak John itu sudah terlambat untuk membuat hari ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang yang terbaik untuk buat keyakinan kelas adalah di awal tahun ajaran, di awal dilaksanakan pembelajaran. Di situ nanti anak bersama dengan kita akan membuat sebuah kesepakatan yang menjadi keyakinan dia untuk ditaati bersama, yang akan membantu nantinya proses pembelajaran akan lebih kondusif, lebih bermakna, lebih baik, dan tentunya sudah saya jelaskan tadi adalah membuat keyakinan tadi adalah budaya positif yang perlu kita laksanakan. Nah, kaitannya dengan untuk saat ini menurut saya tidak ada kata terlambat selagi kita ingat. Jadi pada saat ini kebetulan Bapak Ibu bersama dengan tugas saya diseminasi tadi mungkin menjadi sebuah gambaran ke depannya untuk dilakukan. Tapi pesan saya jangan lupa momen-momen seperti itu di foto atau di video gitu. Nanti itu akan menjadikan dokumen untuk kita bahwa keyakinan kelas tadi memang betul-betul kita laksanakan bersama dengan siswa-siswi kita. Itu saya kira cukup untuk sesi pertanyaan gitu. Mengingat waktu, kemudian kita lanjutkan pada refleksi selanjutnya adalah dari Bapak Ibu, dari hasil tadi yang saya sampaikan dalam waktu kurang 1 jam ini. Saya minta refleksi dari penjenengan, kira-kira monggo itu kepala gitu ya, bisa merefleksikan Terima kasih Pak Joni. Refleksi saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif tadi. Fact ini adalah peristiwa. Nah, setiap hari kita pasti akan selalu menemui anak didik kita. Kita sebagai guru pasti akan banyak sekali problem, masalah yang timbul. Baik tadi di tayangan video yang sudah Pak Joni paparkan tentang anak terlambat. Mungkin di sekolah kita banyak lagi yang lain, anak nakal, mungkin anak sering mengganggu temannya, anak jahil dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu bukan sebuah kenakalan, tetapi karakter anak ini berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita saat menghadapi anak tersebut, kemudian langkah apa yang akan kita ambil. Nah, ini kita sesuaikan dengan karakter anak tersebut. Kemudian perasaan kita sebagai guru tentu saja tidak hanya
mendisiplinkan, tapi apa yang sudah biasa kita terapkan nanti akan menjadi kebiasaan positif pada anak. Nah, pembelajaran yang baik itu nanti tentunya akan berefek atau apa istilahnya masuk dalam pribadi anak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa anak itu memiliki garis dasar atau istilahnya kodrat alamnya. Nah, kita sebagai guru kedepannya tetap harus memberikan bimbingan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini menyesuaikan tuntutan zaman, apa yang bisa kita berikan pada anak, apa yang bisa kita lakukan pada anak, tentunya dengan apa ya istilahnya memerdekakan anak. Belajar itu anak belajar itu dengan merdeka, dengan senang, bukan dengan paksaan. Berarti harus dari hatinya, dari kesadaran dirinya. Nah, penerapan yang baik nanti pada akhirnya akan mencetak generasi yang memiliki karakter, berkepribadian dan bertanggung jawab. Mungkin itu jawaban saya, Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih kalau yang disampaikan Bu Ratna. Baik, terima kasih cukup ya untuk refleksi yang telah disampaikan dari Pak Guru. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.